menjaga agar bagaimana cara menjaga agar harta yang kita peroleh itu kan tetap halal ya Mbak, tapi apa untuk usahanya yang lebih baik itu dalam usaha apa kayak gitu Mbak, idenya apa kayak gitu, mendingan untuk menjaga harta itu mendingan dibawanya ke sini gitu. Menurut kelompok jenengan yang paling efektif yang Allah ridhoi itu usaha apa ya Mbak? Hal pekerjaan apa Mbak? Pekerjaan apa agar harta kita tetap halal dan Halal diridhoi nggih. oleh Allah? Nggih, Mbak. Nggih. Nggih nuwun sewu nggih, saya mencoba menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nuwun sewu, saya mencoba menjawab nggih Mbak Desi. Menurut saya sih semua pekerjaan yang memang tidak dilarang oleh agama, saya kira semuanya baik. Cuma tinggal kita di dalam pekerjaan kita, sebagian pendapatan kita memang ada porsi yang harus kita belanjakan untuk istilahnya agama gitu loh. Maksudnya sebagian pendapatan kita sedekahkan gitu ya. Enggak semuanya kita untuk belanjakan misalkan kebutuhan ibu-ibu tuh senangnya shopping materi. Jadi sebagian memang harta harus kita sedekahkan ya untuk terutama untuk yang terdekat dulu keluarga. Baru setelah itu di luar dari keluarga. Menurut saya sih begitu Mbak. Monggo Mbak Wardiarti mau menambahkan. Sudah cukup Mbak, mungkin seperti itu ya. Bagaimana Mbak Desi? Nggih, Mbak, sampun jelas, matur nuwun. Gimana? Monggo mau ada teman-teman lagi yang ingin menyampaikan pendapat atau mau ada yang mau menambahkan dari pertanyaan Mbak Desi. Nopo nggih, kami dari kelompok kami terbuka. Mau ada yang mau memberikan masukan atau tambahan atau sanggahan. Assalamualaikum Bu Uci. Nggih, waalaikumsalam Mbak Nita. Pripun Mbak? Mbak, maaf, aku masih on cam ya. Oh nggih, gimana udah sehat? Belum, Oh, belum. trombositnya turun. Siapa kilo, semoga sehat ya. Cepat sembuh. Iya. Ya, boleh nanya ya Mbak. Oh nggih, monggo ini Mbak Anita nama Mbak Suri yang mau tanya. Oh ya Mbak Nita duluan aja ngalah. Bu Suri dulu nggak apa-apa lah, mumpung lagi. Oh iya, Mbak, tadi kan saya sempat mendengar salah satu sikap terhadap harta adalah takbir atau tidak dilarang boros. Nah, kita kan sebagai seorang perempuan ya Mbak, mungkin ada untungnya, mungkin yang menganggap boros itu orang lain yang melihat kita ya Mbak. Sebenarnya kita kadang mungkin ya, membeli sudah sesuai kebutuhan, ya enggak Mbak? Contohnya, kalau kita belanja ya, belanja bulanan lah, besok belanja bulanan, sebenarnya kan pada saat kita belanja bulanan itu masih ada belanja bulanan yang di lemari loh, gak habis kan, karena kita aja yang kepengen, oh iya tanggal 1 tanggal muda becer gitu. Mungkin keuntungannya seperti ini, kita pada saat contohnya saat ini ya minyak goreng sejak saat ini mahal. Kalau bukannya menimbun, ketika kita membeli itu kan sebenarnya bukan boros, membeli lagi untuk simpenan lah. Itu gimana Mbak, diperbolehkan enggak? Spekulan ya Mbak. Tergantung sih kalau menurut saya ya itu tadi kan harus sesuai kebutuhan. Kalau kita belanja ditimbun banyak-banyak, takutnya kan istilahnya enggak ngasih kesempatan orang lain untuk belanja juga ya Mbak. Ya itu tadi sesuai kebutuhan aja. Jangan takut rezeki, insya Allah sih pasti ada lah. Kita nggak usah kayak kemarin tuh, ya ini jadi cerita ya, maksudnya kayak kemarin tuh kan banyak tuh pas waktu awal-awal corona banyak yang beli hand sanitizer di apa ya di umbuk-umbuk gitu istilahnya ya Mbak. Kalau saya terus terang saya nggak pernah berpikir lah nanti saya mau kebagian.
saya malah berpikirnya kalau pakai hand sanitizer itu terus terang saya malah terlalu sering juga saya nggak nyaman. Saya lebih nyaman cuci tangan misalkan ibaratnya gitu. Jadi menurut saya belanja sesuai kebutuhan aja, nggak usah terlalu menumpuk istilahnya takut nggak kebagian gitu ya. Ya itu tadi sesuai kebutuhan aja. Tidak usah berlebihan. Kalau berlebihan itu namanya tadi boros. Ngaten nih Mbak Suri. Mbak Suri mau menambahkan ya monggo nggak apa-apa. Bertanya dan menambahkan. Ya itu. Atau dari teman-teman. Takutnya beli kebanyakan dikiranya boros. Oke, betul Mbak Suri. Mungkin untuk belanja itu sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Kadang yang namanya keinginan itu kan ditambahi dengan emosi, karena tadi itu tanggal muda, uangnya masih banyak, mumpung nih kita ke Moro yuk, kayak gitu kan nanti malah semuanya yang dilihat ini jadi kepengin, maka nanti malah nggak terkontrol kayak gitu. Mungkin harus ada bagaimana sih pintar-pintar kita untuk mengatur keuangan. Ada plot sendiri untuk dana kesehatan, dana untuk kebutuhan sehari-hari, dana sekolah kayak gitu. Jadi mungkin nanti rasa keinginan itu akan terkendali begitu. Mungkin begitu. Ya Mbak, terima kasih. Nuwun Mbak Suri pertanyaannya. Monggo Mbak Anita. Ibu, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Nggih. kalau sebagai perempuan kan ya Bu, kita kan kadang sering beli pakaian atau apa gitu, yang dipakainya jarang-jarang. Jarang-jarang. Katanya, pernah dengar kan? Tergantung acaranya apa ya. Bila beli baju bagus lah nanti buat kondangan, ternyata pandemi nggak ada kondangan. Pakai. Awas nanti di akhirat tuh hartanya dihisap. Nah, kan takut nggih. Kalau seperti itu solusi mana nggih? Kalau dipakai kan nggak mungkin tiba-tiba pakai baju kondangan. Terima kasih. Ya dipakai sekarang. Ya, gini Mbak Anita. Monggo Mbak Mardiati. Menanggapi tentang Mbak tadi itu, saya ada trik gini, setiap tahun itu saya ada istilahnya buka almari. Setiap bulan puasa sebelum Lebaran kita mengambil beberapa pakaian yang memang sudah lama tidak dipakai dan masih layak untuk dipakai, kita serahkan ke tetangga atau saudara yang ini membutuhkan, seperti itu. Tapi jangan berarti nanti begitu berkurang terus belanja lagi yang banyak, itu enggak gitu. Tapi ya diharapkan pakai yang masih jarang dipakai kayak gitu, atau tadi itu diserahkan ke tetangga atau saudara yang membutuhkan begitu. Jangan eman-eman wanita. Kalau saya baju tuh nggak ngumbuk ya, soalnya udah ada yang siap ngelungsur. Nah, ya itu. Kadang-kadang kalau dilungsurin tuh yang kita udah kayak nggak muat atau udah jarang pakai ya, tapi kadang masih baru. Eman-eman gitu ya. Ya, memang kadang-kadang ada beberapa baju yang begitu ya. Walaupun menurut agama kita harus sesuai kebutuhan aja nggih memang. Tapi ya maklum lah, namanya perempuan kadang-kadang memang lapar mata sih, saya akui itu. Gak munafik lah, kita perempuan ya kadang, oh ya besok mau ada acara apa kayak gini, beli baju lagi. Ya, saya juga sempet tuh yang kayak tas gitu, beli. Lama-lama terus anak saya ini dikritik, mama beli tas baik. Terus aku jadi mikir, oh ya. Terus aku jadi dari situ saya jadi sadar, oh ya buat apa ya saya ngumpuk-ngumpuk tas disesuaikan dengan baju lah. Toh orang lain juga, maksud saya buat apa sih cari penilaian orang gitu ya. Kalau aku pikir saya akhirnya sekarang udah stop gitu, nggak kayak gitu lagi. Ya, itu juga kritik itu juga buat koreksi diri kita juga sih. Matur nuwun gimana Nita pertanyaannya. Kok ada masukan lagi monggo Mbak. Monggo ibu-ibu ada yang mau menanyakan lagi. Bun, boleh bertanya?
Boleh, gimana Bunda cantik? Ya, Cantik-cantik saya apa kok? Ya, saya mau mana? menanyakan. Nggih. Kenapa? Lagi sakit. Lagi sakit malah. Saya mau Sembuh. menanyakan nih. Nggih. Jadi kalau kita kan biasanya kerja nih di tempat Nggih. kerja, teman-teman biasanya beli ini Jualan. satu semua beli nggih. Oh, nggih leres. Beli seragam, beli tas. Ya betul. Makanya biasanya kan teman-teman semua diajakin kayak gitu. Kadang kalau nggak ikutan juga nggak enak. Nggih. Kalau ikutan jadi boros kayak gitu nggih. Gimana nih Bun? Cara Nggih. menyikapinya kita serba nggak enak soalnya. Nggih, leres. Matur nuwun seperti itu Nggih. Ibu. Nggih, sawantaripun. Ya, sebenarnya sih saya juga mengalami juga ya kayak jenengan, Mbak. Kadang-kadang ditawari misalkan, aduh, kalau nggak beli nanti mbok dikiranya kita nggak ikut ngelarisin jualan teman misalkan. Itu nggak bisa dipungkiri memang. Tapi kadang-kadang kita ya harus tetap ini ya, maksudnya apa memang kita butuh gitu. Kalau sekiranya harganya miring dan kita memang membutuhkan dan di kantong kita pas, ya nggak apa-apa sih. Kadang-kadang saya juga begitu kok Mbak. Mandan ora kepenak gitu misalkan. Tapi memang saya butuh gitu. Kalau memang kita nggak membutuhkan barang itu sih saya kira nggak perlu dibeli juga, nggih. Mungkin bisa alternatif misalkan kita butuh apa? Ada nggak barang ini gitu. Mungkin alternatifnya begitu, Mbak. Ngaten nggih Mbak Nana. Mbak Wardiati mau menambahkan. Mbak Nana Tadi sendiri. itu mungkin dengan kita itu ada dompet uang tadi itu berarti sudah ada plot-plot sendiri ya, berapa uangnya untuk belanja, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk tabungan. Nanti kan begitu untuk dana lain-lainnya kalau sudah nggak ada, ya udah kita harus bisa mengerem nafsu kita kayak gitu. Jadi sudah nggak ada alasan untuk istilahnya nggak kepenak nih, mumpung lagi murah nih, nggak seperti itu. Menurut saya seperti itu sih. Berarti sebaiknya di dompet uangnya sedikit saja ya Bun. Iya. Jangan dibawa semua. Jangan dibawa. Ya, karena apa-apa sekarang besok lagi aja dibayarnya, besok lagi kayak gitu kan jadi kadang nggak enak ya. Kadang nggak apa-apa, nggak sekarang bayarnya gitu ya. Iya saya juga ngalamin kayak gitu. Tapi waktu itu memang saya memang butuh gitu. Jadi memang ya lebih baik memang sesuai kebutuhan kita aja gitu. Kalau memang kita nggak membutuhkan ya nggak ada salahnya kalau kita menolak dengan bahasa yang baik gitulah ya intinya. Matur nuwun Bunda. Sekandaripun. Monggo Bunda. Ada pertanyaan? Mbak Leli jangan ngantuk. Tapi Bu Suri. Lagi bikin bab 1. Tak tambahi wes. Mbak Nana, nek dari pengalaman saya ya, ini dari pelajaran saya, dari SD saya, malahan dari orang tua saya. Saya tuh dulu kalau dikasih sangu tuh seminggu sekali. Nah ini jadinya tuh sampai sekarang tuh saya tuh tak perfect seperti itu. Sampai saya dibilang sama suami saya sendiri, oh mama ki koyo cah cilik, celengan saya tuh celengannya tuh banyak sekali. Sampai bang saya tuh yang dilalai tak kasihin kemana-mananya, itu saya sumberkan, ini buat gaji, ini buat THR karyawan, ini buat pendidikan anak, ini buat kebutuhan keluarga, dan ini buat ya apa namanya ya untuk apa ya kayak istilahnya kayak kesenangan kekeluargaan seperti itu. Jadinya tuh bank itu tuh apa namanya tabungan itu tuh saya pecah menjadi beberapa bagian. Jadinya kalau misalkan saya ngelihat loh apa namanya saya butuh ini kayaknya gimana ya dompet apa namanya keuangan dari bank dari ya bukannya bank ya tabungan dari
kebutuhan ini saya, oh segini ya, kira-kira cukup nggak? Oh, kok nggak cukup? Ya udah, berarti saya mungkin saya nggak tidak melaksanakan sesuatu hal itu. Tapi kalau misalkan uang gaji, aduh, uang gajinya ini, oh alhamdulillah, ini cukup ya, berarti ini ya udah, ini mending saya mendahulukan kepentingan yang mungkin kalau misalkan uang gaji yang saya prioritaskan, kayak saya karyawan kan ada ya, kayak misalkan rewang atau mungkin ya asisten seperti itu yang di depan. Nah, itu saya prioritaskan yang seperti itu. Lah itu terus itu saya prioritaskan kalau misalkan itu kok sudah ada, oh ya mungkin saya untuk membelikan ya mungkin jalan-jalan atau mungkin saya beli baju untuk diri saya atau siapa suami atau anak. Lah itu saya bisa lakukan. Tapi kalau misalkan dari uang gaji atau mungkin pendidikan anak, aduh kok belum ada ya, ya wis lah. Mungkin jalan-jalan atau mungkin ya kalau jalan-jalan sekedarnya aja lah. Kita muter-muter kampung atau PP ngono kan wis enak ngono rasane. Ya, Mbak. Nah, seperti itu. Kalau saya dari pembelajaran saya dari kecil saya tuh seperti itu sampai saya diomong, ya mungkin wong saya kena pulang ke Semarang aja dibilanginnya nyun sewu ya bukannya pamer nggih. Loh, kowe iki lho Lel, bojo dokter, ora tau tuku klambi. Klambine balik ning Semarang kok klambine sing dienggo kuwi wae. Saya nganti dibilang kayak seperti itu. Ya nyun sewu. Bukannya saya gimana, tapi ya menurut kebutuhannya yang dibutuhkan bukan klambi, tapi ya memang kebutuhan dari prioritasnya ya, Mbak. Nah, seperti itu. Kalau saya seperti itu. Iya, iya. Ya, maaf ya, Mbak Evi, saya nambah daripada kedorek ngantuk. Iya, iya, iya. Oh, enggak. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan juga nggak apa-apa. Itu punya pengalaman seperti Mbak Leli tadi, bisa di-share di sini. Monggo Bun, mau ada yang mau berbagi pengalaman masalah harta. Harta tahta dalam Islam. Ibu, izin bertanya untuk kelompok 12 untuk Ibu Evi dan Ibu Wardiati. Saya dari iya, Mbak saya Sinten Mbak Sani. Iya. Mbak Sani, oh nggih, pripun Mbak Sani? Saya dari Kebidanan D3 semester 3, izin bertanya mengenai materi harta dan jabatan. Ibu izin bertanya, kalau semisal suatu jabatan yang kita dapat itu dari orang dalam atau menyogok atasan, itu hukumnya bagaimana, Nggih? Apa harta dan rezeki tersebut halal? Terima kasih, Bu. Oh, Wardiati. Kalau ya Mas Monggo Mbak Evi dulu. Ya, yang namanya sogok menyogok ya Mbak, di dalam agama Islam otomatis ya tidak dibenarkan gitu. Sebenarnya sih tidak dibenarkan gitu, tapi memang sudah seperti membudaya ya Mbak di negara kita. Ya jangan diikuti Mbak, ya jangan diikuti ya Mbak Sani ya besok ya kalau mau kerja, jangan nyogok. Begitu. Dalam pandangan Islam sih saya kira memang tidak tepat. Monggo Mbak Wardiati. Menurut saya itu merupakan suatu tindakan yang tidak dihalalkan oleh secara agama, karena itu merupakan suatu tindakan yang dilarang, KKN itu istilahnya dan itu nantinya juga itu tidak berkah untuk rezeki yang kita dapatkan, apalagi untuk menghidupi anak dan istri kita seperti itu. Kemudian itu juga akan mengalahkan teman yang lain yang mungkin membutuhkan pekerjaan itu, tapi kita kalahkan dengan tindakan yang kurang terpuji. Kemudian ya harusnya sih walaupun katanya sekarang sudah zaman modern, zaman seperti ini, tapi ya kita harusnya punya hati nurani. Selama kita mampu dengan kemampuan kita, ya
sebisa mungkin kita menghindari untuk tindakan seperti itu. Oke, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya. Oke. Baru kelihatan, Mbak. Baru kelihatan. Maaf ya, Mbak, jawaban kami kurang memuaskan. Ibu, makasih. Oke, sakunturipun. Mungkin cukup Mbak Evi, bisa diserahkan ke Pak menanggapi dari semua diskusi kita ya. Nun sewu Ustaz, monggo kami serahkan. Mohon bimbingannya Ustadz, diskusi kami apakah mungkin ada masukan apa dari Ustadz, penyampaian kami kurang berkenan atau kurang tepat. Baik Bu Evi dan Bu Wardiati dan Ibu semuanya, ternyata asik juga ya. Kenapa nggak dari dulu saya serahkan seperti ini, nggak capek saya ngomong. Nah, maksudnya ibu-ibu yang sudah aplikatif ya, maksudnya sudah punya pengalaman dan sebagainya, ini sangat penting sekali untuk sharing bersama di sini. Ya, ya tadi pembahasannya masih banyak sekali terkait dengan masalah dompet, dapur, ya uang gitu ya, terkait dengan harta, belanja, gitu. Ya wajarlah mungkin ibu-ibu mungkin ya itu yang menjadi pembahasan yang sangat menarik dan asik ya bagi ibu-ibu. Ya, tadi ada beberapa yang saya catat ya. Pertama terkait dengan bagaimana menjaga harta dan apa yang paling bagus, pekerjaan yang paling bagus ya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya pernah menjelaskan bahwa harta yang paling, bukan harta ya, pekerjaan yang paling disukai oleh para nabi itu ya dulu ya beternak dan bertani gitu. Itu di zaman dulu memang konteksnya pada saat itu memang belum berkembang ya namanya pekerjaan sebagaimana sekarang sudah banyak sekali ragam macam pekerjaan ya. Namun memang Nabi SAW menyukai yang namanya tadi berdagang ya. Karena ya sekarang ya bisnis dan sebagainya itu adalah, dan Allah memberikan rahmat kepada orang yang jual beli, yang mana jual belinya adalah jual beli yang halal tentunya. Itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi SAW sendiri itu adalah pedagang itu ya. Dari awal adalah sebagai penggembala kambing, usia 8 tahun itu sudah mandiri. Jadi bersama dengan pamannya Abu Thalib, tapi Nabi Muhammad nggak mau menyusahkan orang lain. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian membantu menggembalakan kambing milik orang Quraisy pada saat itu sampai usia 15 tahun. Ya, setelah usia 15 tahun atau 14, antara 14 sampai 15 lah, kemudian Nabi beralih yaitu menjadi pedagang bersama dengan pamannya, bahkan sampai ekspor impor itu ya, sampai ke negeri Syam bersama dengan pamannya ya. Nah kalau sekarang ya ekspor impor itu luar biasa, berarti banyak sekali pengalamannya dapat oleh Nabi ketika melakukan perjalanan sampai ke negeri lain. Itu semakin lama Nabi SAW semakin berpengalaman, semakin banyak ilmunya, dan inilah yang memang sudah Allah siapkan. Dari awal Nabi itu sudah yatim, nggak punya ayah gitu ya. Kemudian usia 6 tahun kemudian ditinggalkan oleh ibunya, usia 8 tahun ditinggalkan oleh kakeknya, kemudian bersama dengan pamannya. Memang Nabi itu ditempa dengan sangat luar biasa ujian-ujian yang dihadapinya untuk membentuk suatu kepribadian yang kuat. Itu Nabi memang sudah disiapkan oleh Allah gitu ya. Dan Nabi itu pada usia tadi 15 sampai 25 tahun itu ya, itu masih berdagang, bahkan dipercaya oleh Khadijah sebagai bawahannya. Lalu kemudian Nabi mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari amanah yang diberikan oleh Khadijah, yang pada akhirnya
Khadijah itu naksir Ibu ya. Dan tak semuanya naksir pada Nabi karena amanahnya, saking jujurnya, orangnya sangat santun ya. Akhirnya Khadijah yang melamar, bukan nabinya yang melamar pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu luar biasa menjadi orang yang sangat kaya raya, memiliki banyak harta itu ya pada saat usia-usia mudanya, dan memberikan memberikan maharnya itu 20 ekor onta betina itu Bu. 20 ekor onta berapa itu? Satu ekor onta berapa itu? Berapa juta itu? Kalikan 20 ekor onta. Ya. Itu adalah kalau saya mungkin seperangkat alat sholat sudah cukup untuk membeli wanita. Kalau Nabi SAW itu sampai 20 ekor onta. Tapi bukan tolong digarisbawahi ya Ibu ya, bukan wanita dijual belikan, bukan tadi ya. Kemudian pada masa pada masa menikah dengan Aisyah, itu Nabi SAW itu memberikan 200 gram emas. Ya. Kalau diuangkan monggo berapa itu? 200 gram emas ya. Jadi Nabi itu pernah mengalami miskin dan juga mengalami kaya. Jadi kalau ingin mendapatkan suatu keteladanan, maka lihatlah Nabi, karena Nabi pernah miskin, pernah menjadi orang kaya, menjadi seorang ayah, menjadi seorang mertua gitu ya, menjadi menantu ya. Itu Nabi itu memang sempurna Ibu ya, memiliki anak ya. Kalau kita lihat nabi-nabi yang sebelumnya tidak sebagaimana Nabi Muhammad ya. Itu Ibu ya. Jadi pekerjaan yang paling mulia adalah berdagang dan bertani ya. Ya kalau kita berbicara tentang Bu Evi ya. Iya Ustaz. Manakala kita punya harta yang kita belanjakan ya kita belanjakan untuk agama, ada posnya ya untuk zakat. Dan ini saya mau tanya nih, Ibu zakatnya sudah aktif belum ini? Bu Evi sudah zakat belum ini tahunan? Oke, sudah. Ya alhamdulillah ya. Bukan tahu, kalau saya ini ya ya setiap istilahnya daftar rezeki gitu Ustaz, saya sisihkan. Ya kalau di UMP ini kan langsung dipotong gaji nih kalau di UMP. Iya, dia potong. Iya. Ya begitulah kira-kira begitu Ustaz. Yun Sewu Ustaz mau tanya, kalau misalkan zakat sama sedekah ya Yun Sewu ya, kadang kan dimana katanya kan uang istri, uang suami, uang istri, terus kadang kan suami ya gimana ya, saya juga nggak tahu ya, kadang ya gimana ya, bingung saya ngomongnya. Ya suami sih sebenarnya ya nggak tahu ya, kayaknya sih zakat, tapi kan kayak misalkan saya juga memberikan kayak gitu lah, itu tuh sebaiknya seperti gimana ya Ustadz untuk pandangan Islam? Ya. Soalnya saya belum jelasnya, kadang suami tuh ke panti asuhan, saya juga mungkin kadang ke panti, kadang ya ke badan kayak BMT yang ya nganuin sedekah kayak gitu-gitu loh Ustadz. Ya. Jadi pada sejarahnya Ibu ya, antara sedekah dengan zakat itu sama. Jadi dulu awalnya Nabi SAW mendapatkan syariat perintah sedekah. Ya, tapi pada saat itu memang belum wajib hukumnya. Ya, masih sunnah hukumnya. Ya. Lalu kemudian turun tentang zakat. Ya, zakat ini yang kemudian ya sama dengan sedekah. Ya. Jadi sedekah yang sifatnya wajib itu adalah zakat. Sedangkan sedekah ya sunnah. Jadi kalau Bu Laili yang wajib itu ya zakatnya. Ya, yang wajib adalah zakatnya. Jadi kalau sedekah ya berbeda dengan zakat untuk saat ini. Jadi kalau di dalam kaidah fikih ya yang wajib dulu yang ditunaikan. Yang saya yakin Bu Laili sudah menzakatkan ya untuk zakat hartanya.
maka setiap tahun ya harus menzakatkan hartanya, yaitu 2,5% dari harta yang dimilikinya, ya, 2,5%. Lalu yang lain-lainnya silakan, yang masih ingin kurang ya, maksudnya ingin sedekah lagi, ingin sedekah silakan. Ya, tapi yang didahulukan adalah yang wajibnya. Adapun tadi tentang apa namanya masalah uang suami atau istri itu ya, itu memang kalau ini ada gonogini ya Pak ya dalam bahasa kita Pak ya. Yaitu ya mestinya Bu Laili mungkin menanyakan kepada suaminya sudah zakat atau belum gitu ya. Itu terkait dengan bagaimana uang suami ya. Nah, kalau Bu Laili ini punya pendapatan juga mestinya juga dihitung juga ya untuk zakat. Jadi kalau suami sudah zakat, kalau kemudian istri punya pendapatan, ya itu tetap pasti harus dihitung apa namanya harus dikeluarkan zakatnya. Gitu nggih, Bu Lady. Oke, Ustadz, matur suwun, berarti dua-duanya itu ya, Ustadz, bukan salah satu dari kita ya, suami sendiri atau mungkin ya. Berarti suami istri juga berzakat gitu nggih. Oke. Ya, kalau pada dasarnya memang pernah dulu ya ada Abu Sofyan ya. Abu Sofyan ini kan dulunya kafir kemudian jadi muslim ya. Nah, kemudian istrinya ini mengadu kepada Nabi, ya Nabi, suami saya itu kok pelit banget itu ya. Pelit banget, nggak pernah ngasih apa namanya untuk anak, untuk istri dan sebagainya. Kayak ya pelit lah untuk memberikan apa namanya uangnya. Boleh nggak saya ngambil apa namanya uangnya suami gitu kan? Ini mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ya boleh saja seorang istri mengambil milik suami tanpa ngomong gitu ya. Kalau memang suaminya adalah pelit dan memang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya. Lah kalau Bu Leli ini beli emas, beli apa itu memang beda lagi. Tapi untuk misalnya kebutuhan pokoknya itu nggak dipenuhi oleh suaminya, maka sang istri boleh mengambil milik suami untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, begitu nggih. Oh, nggih. Saya yakin ibu di sini semuanya mampu semuanya insya Allah. Amin. Amin. Ya, apalagi tadi ya? Coba saya sudah catat sedikit tadi beberapa catatan ya. Ya tadi kok Ustaz itu. Ini masalah apa Pak? Tadi telusuri. Ya, sebenarnya sudah jelas yang dijelaskan oleh Bu Evi bahwa kita membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Jadi orang hidup sederhana itu bukan orang miskin, belum tentu ibu-ibu ya. Orang kaya pun ya sebenarnya mereka hidupnya bisa hidup sederhana. Tawadhu namanya di dalam Islam. Yaitu bagaimana? Yaitu membeli sesuatu sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan walaupun kita mampu. Ini ya penting ya. Walaupun kita mampu tapi belilah yang sesuai kebutuhan. Atau sebaliknya, kita membeli sesuatu yang kita nggak mampu. Nah, ini juga nggak namanya itu nggak apa namanya sederhana ya. Nabi SAW ya mencontohkan kepada kita itu yang hidup yang sederhana. Ya. Sederhana itu bukan berarti miskin ibu ya. Taunya kita itu sederhana ya orangnya miskin itu ya. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kalau sesuai dengan keinginan kita nggak akan pernah puas, ya nggak pernah akan puas. Karena Nabi apa namanya menjelaskan ya, kalau seseorang itu diberikan gunung ya, gunung itu diubah menjadi emas, maka nggak akan pernah dia puas, bahkan dia pasti ingin menginginkan emas yang kedua, gunung emas itu besarnya. Iya. Ya tadi pengalaman dari siapa ini Bu Laili juga sangat bagus sekali ya. Jadi diterapkan mungkin sampai sekarang ya pendidikan dari orang tua
untuk mendidik anak-anak kita juga, dikasih uang berapa dalam waktu seminggu, ini bagus sekali ya. Untuk apa itu, jadi kita bisa mengelolanya. Ya, terkait dengan yang terakhir dari Mbak Aksani tadi, ya, jabatan yang, jadi Allah itu melaknat orang yang disogok dan yang menyogok. Ini kalau yang namanya laknat itu kan orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, jadi ketika orang nyogok maka dia akan dijauhkan dari mungkin dia akan dijauhkan dari kebenaran, hidupnya mungkin nggak nyaman, walaupun banyak harta tapi nggak tenang. Ya, mungkin di sisi lain dia banyak hartanya ya dari hasil sogokannya tapi nggak tenang. Ya, maka ini jalan keluarnya bagaimana kalau sudah terlanjur. Maka para ulama kemudian menjelaskan bahwa ya kalau sudah terlanjur ya sudah, kita bertobat ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ya kita banyak-banyak memberikan sedekah. Adapun apa namanya dosanya itu, ada yang mengatakan dosanya ya dosa dari dia menyogok, adapun pekerjaannya ya enggak gitu ya. Ya dia dari awal apa namanya menyogok, maka itu yang diharamkan sogokannya itu, pekerjaannya enggak. Tapi ada juga yang memang berdampak juga pada gajinya ya, dari cara yang tidak dibenarkan, kemudian pekerjaannya pun menjadi subhat itu ya, menjadi subhat. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi yang jelas antara apa namanya yang jelas menyogok itu adalah haram, diharamkan di dalam Islam. Allah melaknat orang yang disogok dan yang menyogok. Assalamualaikum Ustadz, nun sewu. Oke. Boleh Ustadz. Oke, monggo. Kalau misalnya orang yang usaha modalnya pakai hutang bank itu gimana nih Us? Itu panjang lagi nggih. Panjang lagi pembahasan. Ya. Kalau berbicara bank memang riskan ya. Enggak lepas kita kadang dari bank gitu ya. Ya, apa namanya? Ya ini harus disampaikan juga ya, bahwa memang memang ya lihat dulu banknya bank mana nggih Bu Anita nggih. Kalaupun bank syariah pun tidak mungkin, kayaknya tidak sepenuhnya gitu ya. Tidak sepenuhnya. Tapi itu adalah upaya kita umat Islam untuk supaya halal dalam transaksi, termasuk di dalam bank gitu ya. Bagaimana menciptakan bank syariah gitu ya. Tapi ya masih belum sempurna gitu. Nah, kalau yang di dalamnya ada unsur bunga ya sudah sangat jelas sekali kalau yang namanya bunga memang di dalam Islam diharamkan. Oleh karena itu beberapa saya lihat itu ya, seorang yang ya apa namanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari itu, yang akhirnya dia itu membangun dari awal usahanya selalu menjadi orang yang sukses itu ya. Akhirnya dia apa namanya ya diberikan oleh Allah kemudahan lah ya. Ya walau alam Bu siapa tadi? Terima kasih. Anita nih ya. Ya yang jelas kalau ada bunga bank ya itu ya Bu ya sudah kita nggak sanksikan lagi. Sudah. Jadi memang bank itu bunganya itu ya sudah merambah kemana-mana gitu ya. Sampai ya ke masing-masing lembaga, sampai person ke orang masing-masing itu sudah menjala ke situ ya, dari bunga bank. Maka ya kita apa namanya berupaya lah ya supaya tidak hutang ke bank. Ya, alhamdulillah saya nggak pernah hutang ke bank ya. Ya kalau solusinya ya apa namanya hutang kemana, ke tetangga atau saudara yang kita percaya gitu. Saya malah takut Ibu kalau hutang ya, meskipun dia mungkin ya menjanjikan dimudahkan dalam hutang gitu. Tapi saya takut kalau hutang benar. Ya kalau saya punya saudara, saya pinjam ke saudara.
ya ke kakak, ke adik, atau ke siapa itu insya Allah ada ta'awunnya yang saling membantu antara keluarga itu sangat baik sekali. Karena prinsip di dalam muamalah kan ta'awun kemarin buku, yaitu saling tolong menolong. Nah ini kalau orang ingin menolong orang tapi malah menzalimi, ini kan aneh. Ada orang yang membutuhkan sesuatu, dia pinjam tapi kemudian dia ditariki bunga, itu ya ini ya sangat zalim sebenarnya. Itu dosanya itu tidak hanya yang pemilik bank ya, tapi yang kita yang minjam juga kena dampaknya ya kita kena dampaknya ya kita bersama-sama istighfar gitu ya, astagfirullahaladzim ya. Nah, kita mudah-mudahan terlepas dari riba itu. Demikian Ibu ya, saya kira sudah cukup dan saya apresiasi untuk kelompok 12 ya. Nah, malah ini diskusinya hidup ya kalau begini ya, tapi kita sudah di akhir pertemuan, ternyata ini sudah habis ini ya, sudah habis, dan insya Allah satu pertemuan lagi kita kesimpulan, intinya sudah selesai pertemuannya ya. Demikian Ibu dan Mbak semuanya dari kebidanan D3 dan ahli jenjang S1. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kekeliruannya atau ada sesuatu yang menyinggung, dan kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar, saya coba yang namanya Zoom user, namanya siapa ini? Karena nggak ada namanya, jadi saya belum bisa. Saya dok. Ustaz. Mbak Mira. Mbak Mira. Mira Oh, Mbak Mira. Mbak Mira, putranya sedang mondok itu, Us. Bukan. Ya, jadi pakai HP siapa itu? Ya. Kalau yang sudah saya absen, sudah dilihat, boleh meninggalkan Zoom ya. Bagi yang boleh di sini saya lihat dulu. Matur nuwun Ustaz. Nun sewu, dua teman kita ada yang izin Bapak, Mbak Dinda dan Mbak Iva. Oke, itu saya pegang ya. Buka dulu. Matur nuwun Ustaz. Mohon maaf kekurangan dan kelebihannya dari kekurangannya bukan kekurangan dari presentasi kelompok kami, Mbak Bardiati sama saya. Matur nuwun bimbingannya. Oke, sami-sami. Bentar, saya buka dulu. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Saya di sini hadir atas nama Nur Astika Raditya dari Kebidanan D3. Kebidanan D3. Nanti ya saya lihat dulu yang S1 ini. Terima kasih Ustaz. Ya, nanti. Saya belum hadir ya Ustaz. Masih tanda tanya absennya. Namanya disebut Mbak Mira, lupa. Oh iya Ustaz, Mira Ernawati hadir. Oh iya, ini Mira nih nggak ada nama, nggak jadi Mira. Iya, biasanya pakai laptop lagi di rumah sakit dok, jadi yang ada aja. Dokter nih. Bu Anita Puspitaning Tias, gimana ada? Hadir Ustadz. Oh, ini Bu Anita, kemudian Bu Iva Yuwindi Anissa. Bu Iva izin Ustaz. Izin ya. Izin Kang Pundi nggih. Baru perjalanan habis konsul dari Purwokerto, lagi perjalanan ke Pemalang. Kemudian Bu Dinda. Bu Dinda sedang dinas luar kota kalau nggak salah, tadi ngendikannya sedang landing ke pesawatnya nopo nggih? Oh gitu. Ya. Kemudian Bu siapa lagi ini? Galih Sekarwangi. Hadir Bu
Bu Sekar. Nampaknya nggak ada nih. Bu Gali ada di Zoom. Namanya Ustaz? ada sih, Us. Namanya ada. Namanya ada di Zoom. Nggih. Namanya di Zoom sekarang nggak hadir nggih? Di Zoom ada. Ada. Masih Sekar ada. Wakil dan Ya, ini ada. Gali. ada. Sepertinya tadi sedang izin kesan, Pak. Oh gitu. Berarti yang Tapi mengikuti Zoom tadi. ya Bu Dinda yang belum jelas ya. Ya, sudah cukup untuk ahli jenjang. Saya pindah ke D3. Boleh live nggih, Ustaz? Oh, nggih monggo. Yang Nggih, matur. monggo silakan. Oke. Matur nuwun Ustaz. Terima kasih Ustaz. Nanti dulu saya selesaikan dulu. Kebidanan D3, siapa yang belum saya absen? Kebidanan D3. Saya Ustaz. Nur Aztika. Iya Ustaz. Terus siapa lagi? Lintang Ustaz. Tanti. Tanti hadir, Pak. Saya absen dari atas ya. Husna Apricia Putri. Nggak ada. Juan Aziz. Nggak ada. Lintang ada. Kemudian Nur Astika. Ada Ustaz. Rizky Saputri. Kemudian Tanti Listiani. Hadir, Pak. Kemudian ada satu lagi Nurul Najmi. Nurul Najmi. Enggak ada nih kayaknya bukan kelas ini ya. Ya, sudah cukup ya D3 kebidanan. Saya cukupkan sampai di sini. Monggo mau live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Oke, sama-sama saya live. Terima kasih.